sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas-upas kisah nyata Bambu Kuning. Ya, Jin, ada apa dengan Bambu Kuning? Dan Jin, mari kita simak sama-sama. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak. Kita lihat jawabannya. 10 tahun silam, saya kebetulan suka lang-lang buana ke daerah satu, ke daerah lain. Kebetulan saat itu posisi saya di daerah pegunungan, katakanlah kondisinya masih awam lingkup daripada penduduk setempat. Satu demi satu saya lewati dari kampung ke kampung. Kebetulan memang karena saya seringnya silaturahim, saya jadi banyak kenal. Kebiasaan saya memang selalu membantu ruqyah. Pada saat seminggu kemudian setelah saya melalang buana dari tempat satu ke tempat lain, salah satu sahabat menelpon saya bahwasanya anak bungsunya yang laki-laki menghilang. Lantas saya hadir di rumahnya. Intisari daripada pembicaraan adalah bahwasanya sebelum dia menghilang, katanya pernah memiliki hubungan dengan seseorang wanita yang sangat cantik. Itu menurut anaknya. Memang anaknya sudah sempat membicarakan kedua orang tuanya. Kebetulan anaknya memang sudah cukup dewasa, usia 21 tahun. Mengenalkan diri kepada si anak wanitanya. Hanya pada saat itu, kebetulan seorang ibu yang mengenali diri pada si anak calon menantunya. Bapaknya kebetulan lagi nggak ada di tempat. Dan pada saat itu, setelah si wanita itu dihantarkan si anaknya itu yang laki-laki, dari pagi hingga sampai malam ditunggu, tidak ada kabarnya. Teleponnya tidak aktif. Lantas hingga sampai seminggu sehingga menemui saya. Saya biasa dipanggil Ustaz di bidang ruqyah. Kebetulan itu sahabat baik saya. Pas ke sana, bapaknya kebetulan memang kerja, jadi saya hanya bertemu dengan seorang ibunya dan saudara laki-laki anak yang hilang. Jadi saya didampingin 2 orang anak dari kakak yang hilang serta ibunya. Lantas di situ saya berbicara panjang lebar dengan orang tuanya. Bu, tolong ceritakan kronolognya seperti apa. Lantas ibu menjelaskan, begini Pak, terakhir kali anak saya yang hilang itu mengenalkan dengan calon istrinya, dikenalkan dengan saya. Kebetulan saudara-saudaranya nggak ada, bapaknya juga nggak ada, hanya saya yang menyaksikan calon istrinya. Lantas, apakah ibu tahu, kata si Ustaz, alamat si calon istrinya di mana? Katanya kurang jelas Pak, yang tahu anak saya itu yang calonnya, anak saya yang suka sama dia, cuman bilang di daerah kota gitu. Terus si Ustaz tanya lagi, apakah dia berkerudung? Tidak Pak, kata si ibunya. Terus si ibu agak kebingungan. Lantas si Ustaz
saya sholat sebentar Bu, 2 rakaat. Kata si ibu, silakan Pak, ini ada ijazahnya Pak. Dan maka kemudian setelah si Ustadz itu selesai sholat 2 rakaat berdoa, menurut si Ustadz secara pribadi ingin mengontak anaknya, di mana keberadaannya. Setelah selesai berdoa, si Ustadz lantas berbincang-bincang lagi dengan si ibu, menjelaskan bahwasanya alhamdulillah anak ibu sampai saat ini masih dikasih umur panjang. Memang yang membuat pikiran ibu adalah masalah wanita, bukan masalah hilangnya saja. Tapi wanita ini terus terang Bu, ibu gak usah kaget ya, dan gak usah khawatir. Insya Allah saya akan bantu sampai tuntas. Bahwasanya si anak wanita ini bukan manusia biasa, tapi kuntilanak. Makanya ibu tadi bilangnya bau kembang kantil ya. Jadi begini Bu, nanti tolong abangnya adik yang hilang. Iya Pak, kata si abang itu. Tolong carikan bambu kuning yang tua, dibakar. Maksudnya dibakar tuh kena asap-asap aja gitu nih, seperti yang digambar ini, supaya benar-benar kering. Tapi sebelum diasap, rendam seminggu. Setelah direndam, angin-anginin, jangan langsung kena matahari langsung. Setelah udah diangin-anginin, lantas pakai kompor bisa dah, kompor nyalain terus tangannya memegang bambu itu biar nggak panas, kasih kain kayak gitu ya, terus dibolak-balik sampai seperti yang digambar ini. Setelah itu diamplas ya. Setelah diamplas, coba masukkan lompong hitam, dikeringkan, masukkan ke sini, termasuk daun bidara Arab. Ini kan nanti ketemu ros sama ros ya, satu ros buka sedikit buat masukin lompong kering secukupnya, batangnya aja ya yang kering, sama daun bidara juga secukupnya. Lantas ditutup kembali dengan sisa bambu tadi, jangan dengan kayu lain. Setelah itu tolong letakkan di atas pintu di mana seseorang masuk melewati pintu itu. Nanti setelah selesai, sebelum diletakkan, serahkan ke saya. Nanti saya kasih amalannya. Mohon maaf sebelumnya Bu, ini hanya sarana sebagai media. Yang terpenting adalah doanya kepada Allah. Ibarat orang makan harus pakai piring. Seperti itu Bu. Insya Allah dengan melalui perantara ini, dengan amalan nanti saya yang ngerjain, insya Allah. Kalau ibu mau mengerjain gampang, bacalah surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 dan ayat kursi masing-masing 13 kali, termasuk innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 41 kali, dan ayat kursi 13 kali, dan termasuk la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim yang terakhir 13 kali. Bukan ke lubang bambu tadi yang buat masukin lompong, termasuk daun bidara Arab. Niat karena Allah, insya Allah Allah Maha tahu ya. Setelah seminggu kemudian, anak tertua daripada si ibu itu menjenguk seorang ustaz, mengatakan bahwasanya anaknya sudah pulang, tapi sendiri. Tapi nggak lama kemudian, si wanitanya menyusul. Begitu masuk pintu, si wanita teriak-teriak, wanitanya itu. Begitu teriak-teriak, wajahnya rusak parah. Lantas nggak lama lagi, dia menghilang Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata si Ustaz. Bang, betul apa yang saya maksud.
itu bambu yang sudah dikasih amanah di atas pintu dilewati dia, berarti dia memang kuntilanak. Makanya begitu dia wajahnya rusak, dia langsung sempat teriak, langsung menghilang ya. Dia bangsa jin bang, hanya menyerupai dia berperan sebagai kuntilanak. Demikian. Lantas adik abang gimana? Dia juga sampai sekarang masih merasa ketakutan di rumah terus pak. Minta tolong pak. Insya Allah kita jalan bareng yuk. Di Rukia insya Allah aman. Begitu mereka berjalan sampai ke rumahnya si ibu itu tadi yang anaknya tadinya hilang. Lantas langsung tidak banyak bicara, langsung di Rukia. Orang itu, si anak itu di Rukia. Terus diminumkan air doa, dia langsung sadar. Tapi sempat bingung. Saya di mana ini? Kata si ibunya. Nah, kamu di rumah nak. Kamu kenapa sih nak? Kamu udah berapa hari nggak pulang kenapa? Saya diajak wanita cantik di rumah gedungnya, kata si anaknya. Terus gimana nak? Kata si ibunya. Ya namanya kita pacaran ya, dia kaya raya, rumahnya gedung. Terus ibunya bertanya lagi, berarti selama ini kamu tidur di sana? Kata si anak, iya. Rumahnya mewah, mau makan apa aja oke. Terus si abangnya diletuk, dek, apa kamu gak nyadar wanita itu di siapa dan kamu di mana? Enggak, kata si anak itu. Itulah tadi cewek yang kamu maksud pacarnya, kata si abang. Pas melewati pintu ini, dia teriak terbakar, lantas menghilang. Kamu belum sempat melihat. Saya nemuin, kata si abangnya. Masa bang, kata si adiknya. Serem ya bang, kata si ibunya. Selama ini kamu hubungan sama dia nggak ngerasain emang? Enggak, kata si anak tuh. Terus si Ustaz bicara, begini deh bu, abang, yang namanya bangsa jin, kalau sudah menunjukkan si A sebagai korbannya, dia ibarat kata sudah terhipnotis. Jadi saraf otaknya sudah dikendalikan oleh dia, seperti itu. Jadi saya perjelas kembali, jin bisa menyerupai kuntilanak, kuntilanak bisa menyerupai wanita cantik untuk menipu lawan korbannya. Misalnya saya cerita tadi, bahwasanya siapapun yang jadi pasangannya, dia akan terhipnotis, sudah dikuasai oleh wanita cantik itu. Dengan adanya dia masuk melalui pintu yang sudah ada media, dia langsung terbakar, wajahnya rusak, lantas menghilang. Dia kembali ke tempat semula. Insya Allah tidak akan kembali lagi. Dia takut dengan hal itu. Insya Allah anak yang tadi pasangannya yang ikut menghilang tadi sudah normal kembali, sudah diruqyah. Alhamdulillah, alhasil tidak terlambat. Lantas pada saat itu 2 hari kemudian dikagetkan pula daerah tetangga tidak jauh dari kampung itu dengan riwayat yang sama. Kebetulan saya juga baru pulang dari situ karena saya sempat menginap di tempat rumah lain yang memang sedang ada hajat. Lantas karena tetangga juga, kampung tetangga mengenal saya dan tahu informasi saya ada di situ, saya dipanggil, lantas saya ke sana. Untungnya baru mengenalkan diri si laki-laki itu. Kata si bapaknya, iya baru kenal pak. Lantas si bapaknya, karena ibunya katanya pernah mendengar tetangga sebelah kejadian calon istrinya berbau bunga kantil, dan si ibu itu kebetulan yang baru ini juga ngerasain bau kantil yang sama yang dibicarakan temannya yang kejadian yang pertama.
Dia buru-buru manggil saya seorang ustadz tadi. Kebetulan anaknya ada masih di samping rumah, sedang duduk berdua dengan anaknya si ibu itu tadi. Lantas saya langsung menjenguk dia berdua. Saya menyalami. Si cewek itu langsung kaget. Dia kontak melihat seorang ustadz. Begitu salaman, dia langsung hilang. Si cowok itu kaget. Mana cewek gue? Cewek gue hilang. Bapak ibunya saya itu sudah nak. Nanti saya ceritakan kata si bapak ibu tadi. Kita juga menambahkan pembicaraan. Ya nak, kita bicara di dalam yuk. Singkat kata pembicaraan itu bahwasanya, apakah kamu tahu riwayat tetangga sebelah, termasuk saya kampung sebelah, saya baru dari sana, kata si Ustaz. Kata si anak, enggak. Nanti kata bincang-bincang si anak itu merasa kaget dan ketakutan. Kata si Ustaz, sudah, kamu masih bagus, bisa tertolong, belum terlambat. Kamu baru kenal kan? Kata si anak itu, iya Pak Ustaz, benar. Demikianlah saudara, kisah nyata antara hubungan manusia dengan makhluk gaib. Tujuan kami adalah untuk berbagi terhadap sesama. Pengalaman adalah yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Berbagi atau sesama agar kita tidak pernah terjadi lagi seperti yang telah kami bicarakan. Kisah nyata, ada apa dengan bambu kuning dan jin. Jin bisa menyerupai siapa saja. Kuntilanak bisa menyerupai manusia, wanita cantik. Dan saudara, kisah nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.